tidaklah mungkin seorang mampu menjaga imannya, lalu beramal saleh dengan menjaga ucapan dan perbuatannya, bila tidak dimulai dengan menjaga diri dari asupan yang halal, dengan asupan yang halal dan berkualitas. Karena kunci dari iman, amal saleh, ucapan yang baik adalah menjaga jangan sampai masuk melalui mulut kita ke tubuh kita asupan-asupan yang tidak halal dan tidak thayyib. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil mutakatsirah wa ayadihil mutakatsirah wa minanihil mutawatirah wa rahmatihil mutaghamirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa nadima hunalikal mubtilun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isma'u wa tadabbaru qaulahu tabaraka wa taala. Dengar, renungkan dan hayati firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Quran suratul Hasyr, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa mau mengintrospeksi, mengevaluasi dan bertanya, ma qaddamat lighadin, apa yang sudah ia persembahkan dan siapkan untuk datangnya hari yang pasti datang, hari perhitungan, introgasi, dan hari menerima balasan amal perbuatan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah maha mengawasi apa saja yang kita sedang lakukan dan perbuat. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah buat dia akan lupa pada diri sendiri. Ulaika humul fasiqun, sungguh orang yang lupa kepada Allah dan akhirnya lupa diri dipastikan menjadi orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak ada pesan di atas mimbar khutbah Jum'ah melainkan pesan untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari tingkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan puasa Ramadan, yang Allah berikan sebuah pemberitahuan bahwa tujuan dari puasa Ramadan
la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah selepas Ramadan. Oleh karenanya, jamaah hadirin sekalian, di kesempatan khutbah di siang hari ini, izinkan khatib membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengajak jamaah sekalian merenungkan 4 ayat suci Al-Quran yang bila kita baca, kita hayati dan renungkan, akan dapat menjadi bekal kehidupan 11 bulan pasca Ramadan hingga datang Ramadan tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat kedua, Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan bahwa seseorang akan meraih 2 perkara. Yang pertama, rahatul bal, lapang hati, hidup nyaman, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Yang kedua, meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan pesan Allah dalam Quran surah Muhammad ayat kedua. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah beritahukan siapa di antara kita, ya saya khatib dan Anda jamaah sekalian, yang mau melakukan 3 perkara ini, resep dari Quran surah Muhammad ayat kedua. Yaitu yang pertama, mau beriman. Makna iman adalah al-iz'an, ketundukan dan loyalitas yang total kepada apa dan siapa yang kita imani. Dalam hal ini, beriman kepada Allah maknanya bersikap tunduk patuh, loyal, total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa amilus salihat, dan dibuktikan keimanannya dengan mau melakukan bermacam amal-amal saleh. Amal saleh yaitu amal perbuatan, baik ucapan, sikap, dan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai pandu Al-Quran. Itu makna amilus salihat atau beramal saleh. Yang ketiga, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Ini yang paling penting. Yang ketiga, iman dan amal saleh teraplikasi dengan tunduk patuh, sikap loyal yang total kepada manuzzila ala Muhammad, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Al-Quran. Hidup ingin bahagia, senang, nyaman, tenang, sejahtera, maka pesan Allah dalam Quran surah Muhammad ayat kedua ini, mari kita amalkan. Di rumah kita, terangi kata baginda Rasul. Rumah tangga, terangi kata baginda Rasul. Dengan apa? Bitilawatil Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kita dengan membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengikuti pandu-pandu Al-Quran. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, Suratul Ahzab, tidaklah mungkin orang beramal saleh, tindak tanduknya sejalan dengan Al-Quran, apabila tidak dimulai dengan menjaga ucapan. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 menjelaskan akan hal itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepadaku dan jaga ucapanmu. Jangan bertutur kata kecuali dengan ucapan yang baik dan benar, yang sesuai dengan kenyataan. Maka Allah berjanji, kalau tadi Quran surah Muhammad, Allah berjanji bila melaksanakan 3 perkara tadi, mendapatkan ampunan dosa dan hati lapang, hidup nyaman. Maka dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 71 Allah berjanji, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Janji Allah, bila mampu menjaga ucapan dan omongan, tidak berkata kecuali yang baik dan benar, Allah berikan jaminan, Allah perbaiki amal perbuatan. Di Quran surah Muhammad Allah berjanji dengan iman dan amal saleh, sikap loyal total kepada Al-Quran, mendapatkan ampunan dan kehidupan yang sejahtera. Maka dalam Al-Ahzab ayat 71 Allah berjanji, bila ingin perbuatanmu baik, maka jaga ucapanmu, maka Allah perbaiki amal perbuatanmu. Ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, panggilan, seruan mesra dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, kita sekalian ini, umat Islam, jamaah Masjid Al-Mahdi, Allah menyeru, memanggil kita dengan panggilan yang begitu mesra. Wahai hamba-hambaku yang beriman, berikan asupan bagi diri kalian yang bersumber dari dua perkara, yang halal dan berkualitas, dari rizki yang Allah berikan pada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, bila kalian betul-betul mau mengabdi kepada Allah, maka syukuri segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita merenungkan tiga ayat ini, saling terkait panduannya. Yang pertama, SOP untuk meraih ampunan dan kesejahteraan hidup, kebahagiaan hidup, ketentraman hidup di dunia, maka kata kuncinya iman, amal saleh, dan tunduk patuh kepada Al-Quran. Nah, di Quran surah Ahzab Allah memberitahukan, tidaklah mungkin kalian mampu beramal saleh bila tidak menjaga ucapan. Dan dalam Quran surah Al-Baqarah 172 Allah memberitahukan, tidaklah mungkin seorang mampu menjaga imannya lalu beramal saleh dengan menjaga ucapan dan perbuatannya bila tidak dimulai dengan menjaga diri dari asupan yang halal, dengan asupan yang halal dan berkualitas. Seorang ingin beramal saleh, menjaga ucapan, namun tidak menjaga dirinya dari mengkonsumsi asupan yang halal, asupan yang thayyib, barang yang haram dia nikmati, sumber yang haram dia masuki, maka jangan harap amalnya saleh, ucapannya baik, lalu mampu beriman kepada Al-Quran dengan sejatinya. Karena kunci dari iman, amal saleh, ucapan yang baik adalah menjaga, jangan sampai masuk melalui mulut kita ke tubuh kita asupan-asupan yang tidak halal dan tidak thayyib. Termasuk bila seseorang telah merasa menjaga dirinya dari asupan yang haram, tidak pernah mengkonsumsi yang haram, atau dipastikan sumber makanannya, asupannya berasal dari sumber dan proses yang halal, tidak yang haram, namun dia lupa ada hak orang lain dalam hartanya yang Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Ma'arij, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bila seseorang tidak mengeluarkan harta hasil dari yang halal melalui zakat, infak, sedekah, maka harta tersebut menyebabkan dirinya mampu melakukan hal-hal yang terlarang. Mengapa? Karena dalam hartanya ada hak orang lain. Apabila sampai meninggal dunia, harta yang halal tadi tidak dizakatkan, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, maka Al-Quran surah At-Taubah ayat 35 memberitahukan akan datang satu hari yang Allah katakan, yauma yuhma fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum
hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Allah ingatkan akan ada satu hari yang pasti datang, hari yang mana seseorang nanti ada yang dibakar, dimasukkan dalam neraka jahanam. Lalu Allah setrika wajahnya, Allah setrika punggungnya, Allah setrika keningnya, seraya dikatakan pada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Setrika ini, api ini berasal dari harta-harta halal yang kau tidak zakatkan, tidak infakkan, tidak sedekahkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka nikmati hasil simpananmu, depositmu yang tidak kau keluarkan dan tidak bayarkan zakat, infak dan sedekahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh menjaga asupan dari yang haram, pastikan asupan kita halal dan thayyib. Ini semua akan menjadi penyebab ringannya mulut kita beramal saleh, badan kita beramal saleh, akal pikiran kita beramal saleh. Maka ringan tubuh kita, jiwa kita untuk mengikuti panduan-panduan Islam dan mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan 4 ayat ini, Quran surah Muhammad ayat kedua, Quran surah Ahzab ayat 70-71, Quran surah Al-Baqarah ayat 172, dan Quran surah Taubah ayat 35 dapat menjadi pesan terbaik buat khatib dan buat jamaah sekalian, bekal 11 bulan menjaga kesucian Idul Fitri hingga tiba Ramadan tahun yang akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baca istighfar dan sholawat di antara 2 khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pesan khutbah yang kedua ini saya ingin ingatkan sebuah hadis yang mutawatir yang disampaikan oleh baginda Rasul sepulang hajatul wada di hadapan puluhan ribu sahabat Nabi. Nabi bersabda kepada para sahabat, dan pesan ini untuk kita umat akhir zaman. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah bahagian dari para utusan Allah yang sebentar lagi akan dijemput oleh utusan Allah. Dan aku berpesan kepada kalian, bila kalian ingin hidup di dunia tidak tersesat jalan, fa inni tarikun fikum tsaqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. 2 perkara pegang dengan erat, maka aku menjamin kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, kitabullah, hablullah mamdudun minas sama'i ilal ard fastamsiku bihi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah tali Allah yang Allah bentangkan dari langit ke bumi. Maka pegang erat, baca, renungkan, pelajari, dan ikuti panduannya. Yang kedua, wa itrati ahlu baiti, pegang erat anak-anak keturunanku yang berpegang kepada panji-panji Al-Quran. Maka 2 perkara ini tidak akan terpisah selama-lamanya, sehingga keduanya akan berkumpul mendatangi aku di telaga surga nanti. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dengan sebuah perintah
yang sebelum Allah perintahkan, Allah beritahukan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, selalu berselawat kepada baginda Nabi. Lalu Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba-hambaku yang beriman, berselawatlah kepada baginda Nabi dan ucapkan salam untuknya dengan mengucapkan, mari Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khamsatil khulafar rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil Hasan wa an akhil Husain wa an azwaji Rasulullah ummahatil mu'minin wa an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma altuf bi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min khiyari ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gaza wal Palestin wal Yaman wa fi sairi biladil muslimin ala a'da'ihimil ghasibin. Allahumma wahid sufufahum, Allahumma tsabbithum wa Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali thayyibin tahirin wa ashabihil muhtadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, innallaha ya'muruna bitsalas wa yanhana 'anits salas. Allah perintahkan kita 3 perkara dan Allah melarang kita melakukan 3 perkara. Innallaha ya'muru bil adli. Allah perintahkan kita tegakkan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an dalam kehidupan. Wal ihsan, balas perilaku baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain, dan balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Wa itaizil gurba, jaga hak kerabat, tetangga dan sahabat dan orang di sekitar kita. Wa yanha, dan Allah melarang kita anil fahsya, dari berbuat kerusakan di alam semesta. Wal munkar, melarang kita berbuat kemungkaran. Wal baghya, dan Allah melarang kita berbuat permusuhan antar sesama anak manusia. Ya'idzukum, Allah berikan pesan la'allakum tadhakkarun, supaya kalian mau mengambil pelajaran dari pesan tersebut. Fadhkurullahal azim yadhkurkum, ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Was'aluhu min fadlih, minta pada Allah anugerahnya. Yu'tikum, Allah akan berikan permintaan kita. Waladzikrullahi akbar, ingatlah Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya adalah zikir yang terbesar. Aqimis shalah.